Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke, Pisces, Sun dan Venus. Sekarang kita fokus untuk keuangan dan percintaan ya. Ini timeless, jadi kapan aja kamu nonton. Yang pertama ada Three of Sea, Three of Cups. Kemudian ada Two of Earth ya, Two Pentacles. Dan ada Earth Kitten, Page of Pentacles. At the bottom of the deck-nya ada Sky Tomb. Wow. Oke, Pisces. Untuk keuangan dulu ya. Aku merasakan di sini kamu akan mendapatkan bantuan. Bisa juga berupa tawaran pekerjaan ya. Ada informasi, misalnya ada temen yang ngasih tahu lowongan. Atau temen ngajak kerja bareng ya. Bikin project bareng. Bikin usaha bareng gitu. Ya, di sini sih untuk keuangan kelihatannya prospektif. Tapi kamu harus bisa membagi waktu. Jadi manajemen waktu sangat penting ya, karena aku melihat kamu akan sibuk atau memang sudah sibuk. Nah, di tengah-tengah kesibukan, kamu juga akan mendapatkan peluang berupa tawaran-tawaran atau kamu memang melihat peluang itu datang ya. Jadi di sini Pisces harus jeli dan juga bisa membagi waktu supaya kesibukan kamu itu tidak bentrok ya dan kamu tidak kewalahan. Aku juga merasakan Pisces ini akan belajar untuk bisa seimbang ya, untuk bisa adil. Adil di sini termasuk yang tadi ya, waktu, begitu juga energi, dan juga kalau misalnya mengatur keuangan, nah kamu sudah harus bisa membagi-bagi ya ke pos-pos pengeluaran dengan adil. Jadi kalau di sini ya yang aku rasakan, mungkin beberapa Pisces itu sudah bisa menghitung ya berapa sih aset atau harta kamu. Nah, setelah semuanya itu bisa dihitung, kamu sudah tahu gitu ya, kamu punya berapa, kamu punya apa aja. Nah, kamu harus bisa membuat tempat atau pos-pos. Jadi intinya tuh harta kamu itu jangan brok di satu tempat. Jadi kamu harus membagi ya, misalnya kamu ingin menabung atau ingin belanja ya, semuanya itu dibagi-bagi. Nggak mesti kamu itu misalnya belanjanya sedikit atau nabungnya sekitar 5% aja. Mungkin itu dulu ya bisa berlaku seperti itu. Tapi yang aku lihat sekarang, kamu itu harus membagi dengan adil. Karena kelihatannya ya beberapa Pisces ini sudah bisa konsisten. Nah, ketika kamu bisa konsisten, maka kamu nggak perlu takut ya. Nggak perlu khawatir, oh ini nanti terlalu banyak pengeluaran, atau malah kebanyakan nabung. Nah, sebaiknya di situ kamu harus bisa lebih fleksibel juga. Kemudian ya bisa dibilang lebih membuat hati kamu itu ringan ya, menyenangkan diri sendiri. Ini adalah semacam reward. Jadi kamu akan bisa memberikan self reward karena mungkin usaha kamu itu sudah selain konsisten, kamu juga sudah berhasil ya. Beberapa Pisces aku merasakan akan menikmati hasil dari usaha kamu selama ini, dari kerja ya, dari bisnis, dari tabungan, walaupun itu belum seberapa, belum yang sampai sesuai ekspektasi atau bukan sesuatu yang besar gitu ya. Jadi kamu menabung itu mungkin masih dalam tahap awal atau pertengahan, tapi kamu sudah bisa melihat hasilnya. Ya, jadi di sini sih yang aku rasakan untuk keuangan so far so good ya. Bahkan apa yang kamu lakukan secara konsisten, kamu bisa teruskan. Asalkan kamu bisa membagi waktu ya. Kemudian juga kamu harus menangkap peluang baru.
Kalau misalnya peluangnya nggak datang, berarti kamu yang harus mencari. Dan beberapa akan mendapatkan peluang itu dari teman atau dari orang-orang di sekeliling. Jadi jelilah dalam melihat ke sekeliling, networking ya. Kemudian mungkin kamu juga bisa menawarkan bantuan. Dengan menawarkan bantuan, kamu juga akan dibantu. Jadi kayak ada timbal balik gitu ya. Kemudian di sini juga yang aku lihat kamu akan menemukan peluang baru yang benar-benar sesuatu yang baru dan membuat kamu itu merasa tertarik ya. Nah, ketika kamu sudah merasa tertarik akan sesuatu, maka itu adalah salah satu pertanda bahwa kamu harus mengambil peluang itu. Ini menyangkut keuangan ya. Jadi misalnya kamu itu melihat suatu kesempatan untuk membuat usaha. Nah, jadi misalnya kamu sekarang sudah punya usaha A, tapi kemudian ada teman, atau kamu memang lagi nonton YouTube, lagi ngobrol, lagi apa gitu ya, tiba-tiba ada yang lewat. Kelihatannya ketika ide atau inspirasi itu datang, kamu itu kayak langsung terhenyak gitu ya, semacam terbius. Jadi kamu itu tertuju, mata kamu itu fokus ke peluang yang datang, tapi ya mungkin itu datang di tengah-tengah kesibukan, atau kamu lagi riweuh ya. Nah, kalau misalnya kamu berada di momen seperti itu, kamu harus cekatan, kamu harus gesit. Kalau bisa sih dicatat ya, mungkin mencatat poin-poinnya aja supaya kamu nggak lupa, karena kemungkinan besar ini tidak datang 2 kali. Jadi jangan sampai kamu melewatkan peluang emas. Dan yang aku rasakan sih ya di sini, ketika kamu mengambil peluang itu, maka peluang itu akan bisa menjadi semacam sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk jangka panjang. Bisa juga semacam pembuka pintu ya. Jadi pintu menuju kesuksesan kamu di masa depan. Ketika kamu konsisten ya, maka kamu akan bisa merasakan hasilnya. Mungkin nggak ngejelegur gitu ya, nggak langsung gede. Tapi yang aku rasakan di sini sih akan terus ya, akan continue, akan rutin. Dan itu lebih baik ya daripada sekali besar kemudian habis atau nggak ada lagi. Nah, sekarang kita ke percintaan ya. Yang aku rasakan sih di sini kalau untuk single cukup menguntungkan karena kemungkinan kamu akan bisa menjalin hubungan dengan dari berteman gitu ya, dengan teman, dimulai dari berteman dulu. Dan kelihatannya ya, kalau misalnya dimulai dari teman itu kan akan lebih langgeng karena kalian itu sudah mengenal satu sama lain sebelum cinta membutakan mata dan pikiran kamu gitu ya. Tapi untuk yang berpasangan, apakah masih pacaran atau sudah menikah ya? Di sini ada rambu-rambu, ada warning, karena ada kemungkinan pihak ketiga dari kamu atau dari pasangan yang akan mencuri-curi kesempatan gitu ya. Ya, di sini kemungkinan orang baru ya. Pihak ketiga itu bukan orang lama. Ya, jadi hati-hati dalam bergaul, dalam berkenalan dengan orang baru, atau juga ketika kamu sibuk gitu ya. Nah, itu salah satu sinyal ya. Kalau kita terlalu sibuk, itu tandanya kita harus mengingat ke orang yang terdekat. Artinya kamu itu harus sadar ya bahwa mungkin perhatian kamu itu berkurang karena kamu fokus ke kerjaan atau usaha. Sudah waktunya untuk memerhatikan pasangan, keluarga ya, untuk menghindari campur tangan pihak ketiga. Di sini juga ya, kalau misalnya yang memang sudah menjalin dengan pihak ketiga, ada kemungkinan akan dihadapkan pada momen di mana kamu harus memilih. Ya, yang dikhawatirkan kamu akan memilih orang baru ya, atau pasangan kamu. Jadi ini bisa vice versa ya, karena general reading. Nah, kalau sudah begitu, ya apa boleh buat ya, karena mungkin sudah berlangsung lama dan akhirnya memang harus diputuskan. Yang aku rasakan sih tidak akan memilih dua-duanya ya, karena apakah ketahuan atau memang sudah menyadari ya bahwa menjalani dua hubungan itu adalah sesuatu yang sangat sulit, maka di sini akan ada yang dipilih ya atau memilih. Ya, jadi
Untuk percintaan di sini ada plus minus ya. Positifnya kalau misalnya kamu single, maka kamu akan menemukan pasangan yang seperti lagunya Jason Mraz itu ya. Lucky I'm in love with my best friend gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sudah menikah ya atau sudah punya komitmen, di sini kamu harus berhati-hati. Kemungkinan besar ini orang baru ya. Pihak ketiga yang mencuri-curi kesempatan itu orang baru. Tapi ada juga, mungkin beberapa saja gitu ya, sebagian kecil ada yang orang lama atau mantan atau bahkan teman. Nah, kuncinya adalah hindari kesibukan yang terlalu menyita waktu. Jadi harus bisa membagi waktu bagaimana kamu memerhatikan pasangan atau keluarga dan bagaimana kamu fokus ke pekerjaan. Untuk zodiak yang berdiling dengan kamu, ada kemungkinan ini sebagian besar dari sesama water signs ya. Pisces, Cancer, Scorpio, dan juga dari earth signs ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, sekarang kita ke oracle advice ya. Ada pesan dan energi apa untuk keuangan dan percintaannya Pisces dalam waktu dekat? A win-win outcome is forecast. Oke. Ya, ini yang tadi aku bilang untuk percintaan ya, memilih. Ya, kemungkinan memang sudah saatnya ya. Jadi kalau untuk yang berada dalam cinta segitiga, maka kamu akan dihadapkan pada momen dimana kamu harus memilih ya, atau pasangan kamu harus memilih. Kemudian juga kalau untuk yang masih single, bisa jadi di sini yang naksir kamu atau kamu itu punya gebetan lebih dari satu. Dan ada momen dimana kamu akhirnya memilih. Beberapa yang aku rasakan kamu akan memilih orang-orang yang benar-benar berbeda gitu ya. Yang mungkin bertolak belakang dengan kamu atau kamu baru kenal ya dibanding dengan gebetan yang satunya. Nah, kalau untuk keuangan di sini yang aku rasakan ya ketika kamu itu misalnya mengalami kewalahan gitu ya, kamu punya 2 kerjaan atau misalnya kamu kerja yang 9 to 5 ya, kerja kantoran, kemudian kamu ada usaha sampingan, kemudian usaha itu ternyata berkembang, maka di sini yang aku rasakan ya, beberapa mungkin akan memilih untuk resign. Ya, walaupun ada beberapa juga yang bisa ya untuk juggling keduanya, tapi aku merasakan di sini pada akhirnya kamu akan memilih usaha ya. Memilih usaha ini setelah kamu banyak pertimbangan dan di sini tidak ada yang dirugikan ya, baik kamu maupun pemberi kerja ya atau perusahaan atau atasan. Akhirnya ditemukan kesepakatan, ada solusi yang sama-sama enak gitu ya, yang tidak merugikan. Akhirnya ya sudah kamu resign. Karena kan usaha kamu juga sudah berkembang, kemungkinan akan tambah sukses ya. Tapi ini bukan saran ya, ini hanya prediksi. Aku tidak menyarankan ketika kamu bekerja kantoran, kemudian kamu punya usaha dan kamu harus memilih usaha ya. Itu kembali lagi kepada keputusan kamu, pertimbangan yang masak gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran. Oke, satu oracle advice lagi ya. Pesan dan energi untuk Pisces terkait keuangan dan percintaan. Oke. In the near future. Ya, aku merasakan kamu akan bisa memutuskan dengan baik ya. Ini ya, si win-win outcome ini dalam waktu dekat. Jadi apapun keputusannya, mudah-mudahan itu adalah keputusan yang terbaik ya. Kamu menimbang dengan matang, kemudian apa yang kamu putuskan itu akan menjadi sesuatu yang berlangsung jangka panjang ya. Makanya kamu harus hati-hati dan kamu itu
harus menanamkan ke diri kamu bahwa kamu akan konsisten dengan keputusan kamu. Oke, Pisces. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.